Halo teman-teman, selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan saya Nizar dan pada video kali ini saya masih akan membahas seputar teknologi perangkat visualisasi analisa intelijen, yaitu I2 Analyst Notebook. Oke, saya masih akan membahas mengenai software ini dengan materi pada hari ini adalah pada video kali ini adalah mengenai importing data. Jadi, proses importing data ini adalah proses yang bisa kita lakukan untuk mengimport suatu data dan kita lakukan visualisasi serta analisa dengan menggunakan perangkat analis notebook. Nah, sebelum kita masuk ke sesi prakteknya, perkenankan saya untuk membahas sedikit mengenai materi-materi mengenai importing ini. Jadi, fungsi import function ini terdapat pada home tab. Jika kita perhatikan di analis notebook, di situ ada home tab. Nah, pada home tab tersebut ada satu pane atau satu button atau satu menu yang namanya importer pane. Nah, kita bisa akses menu untuk importing data dengan atau melalui menu importer pane tersebut. Proses import pada software analis notebook ini terdapat beberapa metode atau cara. Namun yang saya akan bahas kali ini adalah cara atau metode yang biasa saya gunakan untuk import data dan materi yang saya sampaikan pada pelatihan-pelatihan offline atau pelatihan-pelatihan kelas yang selama ini saya lakukan. Terdapat beberapa tipe-tipe file yang bisa kita import dengan menggunakan analis notebook. Antara lain, Excel dalam format Excel, Excel spreadsheet, dan berikutnya adalah structure text. Jadi, satu text file atau notepad file yang terdapat struktur, yang sudah terstruktur datanya di dalam notepad tersebut atau teks tersebut. File berikutnya adalah tab and comma separated value files. Jadi, semua format file dengan format yaitu .tsv dan .csv. Berikutnya adalah analis notebook exchange file. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi, jika rekan-rekan masih menggunakan versi analis notebook yang mungkin cukup lama versinya, mungkin versi 7 atau versi 8, dan teman-teman ingin melakukan importing file dengan menggunakan analis notebook versi terbaru, nah, proses ini bisa kita lakukan. Analis notebook dengan menggunakan fitur analis notebook exchange file. Namun, biasanya umumnya yang terjadi adalah terdapat beberapa error atau terdapat beberapa bug yang sering kali kita jumpai ketika kita melakukan import menggunakan analis notebook exchange file ini. Namun, biasanya bug atau error tersebut sifatnya adalah minor. Jadi bukan error atau bug yang besar pada software. Dan yang terakhir adalah clipboard. Jadi clipboard itu jika teman-teman melakukan copy data dari satu file dari Excel, nah itu bisa juga langsung kita paste ke dalam analis notebook untuk selanjutnya bisa kita import. Berikutnya, ada tahapan-tahapan sebelum kita melakukan import file ke dalam analis notebook. Antara lain, kita harus periksa terlebih dahulu jenis filenya. Apakah itu Excel, atau teks, atau CSV, atau TSV, dan sebagainya. Itu yang pertama. Berikutnya, yang kedua adalah kita harus dapat mengidentifikasi entities serta links yang akan kita tampilkan pada analis notebook. Jadi kita harus dapat mengidentifikasi mana yang akan kita jadikan entities, mana yang akan kita jadikan links dari data yang akan kita import tersebut. Berikutnya, tujuan kita untuk membuat chart ini. Setelah kita import,
setelah kita import, chart yang akan kita representasikan ini dalam bentuk seperti apa. Nah, di video sebelumnya, saya sudah bahas mengenai dua jenis tipe chart yang umum digunakan di analis notebook, yaitu yang pertama adalah chart dengan tipe association, dan yang kedua adalah timeline. Nah, jika teman-teman mungkin miss atau ada yang lupa, silahkan lihat di video sebelumnya. Nah, kembali lagi ke tahapan pre-import ini. Jadi kita harus bisa pikirkan terlebih dahulu jenis chart yang akan kita representasikan, yang akan kita tampilkan dari data yang kita import tersebut. Nah, yang terakhir yaitu create plan atau map of import. Jadi, dalam proses importing ini kita juga kita harus dapat melakukan mapping. Mapping seperti yang di slide sebelumnya, yaitu kita harus bisa melakukan mapping mengenai ini. Kita harus dapat melakukan mapping mengenai bagaimana kita mengidentifikasi entities dan links dari data yang akan kita import tersebut. Nah, berikutnya, entities. Nah, untuk dapat mengidentifikasi entities, yang pertama yang kita dapat lakukan adalah representasi entities ini sendiri. Dalam bentuk seperti apa ingin kita tampilkan. Nah, representasi entities ini bisa di video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai entities, di mana dalam entities ini kita bisa merepresentasikan suatu entities dalam bentuk orang, kendaraan, mobil, kemudian narkoba, kemudian financial crime, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah tipe entity-nya. Jadi tipe entity-nya ini mau ditampilkan kalau tadi representasinya dalam bentuk apa? Icon atau timeline dan sebagainya, kemudian tipenya, yaitu yang seperti tadi saya sudah jelaskan juga, yaitu tipenya apakah kita ingin menampilkan orang di situ, atau telepon, atau mobil, kendaraan, drugs, dan sebagainya, narkoba, dan sebagainya. Kemudian identity. Identity ini kita juga harus bisa tampilkan identitas dari entities yang akan kita import. Jadi kita berikan identitas seperti apa identity-nya. Nah, kenapa identity ini diperlukan? Karena identity ini akan membantu rekan-rekan semua ketika akan melakukan analisa lebih lanjut. Analisa yang lebih kompleks lagi menggunakan chart yang mungkin besar, data yang besar. Kemudian label. Nah, label ini adalah penamaan. Penamaan yang ingin kita tampilkan pada entities atau link pada chart yang akan kita buat. Berikutnya, setelah kita mengidentifikasi entities, nah berikutnya kita akan belajar mengenai identifikasi links. Jenis linknya, apakah itu multiplicity, berapa banyak garis, berapa banyak links pada satu entity ke entity berikutnya, apa yang menghubungkan entity satu dengan entity yang kedua. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis multiplicity-nya. Kemudian tipe linknya. Yang berikutnya adalah label pada linknya. Jadi, kita ingin berikan label pada link itu seperti apa? Untuk menegaskan atau menjelaskan pola hubungan atau jenis hubungan antar entitas atau antar entities yang akan kita buat nanti. Berikutnya adalah direction. Apakah itu direction-nya one way, two way, atau dari entities A ke entities B, atau sebaliknya, reverse dari entities B ke entities A. Jadi, kita harus dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan direction dari links yang akan kita buat. Dan berikutnya adalah strength. Nah, semuanya mengenai links ini sudah saya share di video sebelumnya, terkait juga dengan strength. Jadi, kalau kita bicara strength, di analis notebook terdapat 3 jenis strength pada links antar entitas, yaitu confirm, unconfirm, dan tentative. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan apa itu links confirm, apa itu links unconfirm, dan apa itu yang dimaksud dengan links tentative. Bagi rekan-rekan yang mungkin terlewat atau lupa, bisa melihat ke video sebelumnya. Berikutnya adalah attributes. Nah,
Setelah kita mengidentifikasi entities dan linknya, sekarang kita mendefinisikan atribut pada masing-masing entities-nya. Nah, atribut ini berfungsi untuk analisa lebih lanjut, seperti kita dapat lakukan analisa lebih lanjut untuk melakukan analisis dan searching, pencarian untuk entitas tertentu berdasarkan atribut tertentu yang spesifik. Kemudian kita bisa menggunakan, jika kita sudah memiliki jenis-jenis atribut yang sama, kita bisa gunakan atribut tersebut atau kita bisa buat atribut baru. Selanjutnya, ini masalah teknis, jadi atribut ini bisa dibuat pre-import atau post-import, setelah import. Setelah import, kita bisa melakukan revisi, kita bisa menambahkan atribut pada masing-masing entities pada chart yang telah kita buat atau telah kita miliki. Nah, sekarang kita masuk pada proses import. Yang pertama yang perlu perhatikan, yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah jika kita akan melakukan import file ke dalam analis notebook, yang pertama kali harus diperhatikan oleh rekan-rekan adalah kita harus tutup filenya. Jangan filenya dalam posisi terbuka. Seperti sebagai contoh, misalkan ini saya punya data. Nah, ini data sebagai contoh yang akan saya gunakan sebagai contoh untuk video kali ini, untuk praktek importing kali ini adalah saya akan menggunakan contoh sampel data CDR. Nah, tentunya ini adalah data dummy atau fake, bukan data yang sebenarnya. Nah, pertama, jika kita ingin melakukan import ke dalam software analis notebook, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus tutup file ini. Jangan file ini dalam posisi terbuka. Itu. Karena proses import tidak akan bisa berjalan dengan baik jika file yang akan kita import masih dalam proses terbuka filenya. Kemudian yang kedua, saya akan gunakan untuk video kali ini, untuk praktek importing, saya akan gunakan metode atau cara yang biasa saya gunakan pada sesi pelatihan-pelatihan offline yang biasa saya deliver atau yang biasa saya lakukan, yaitu dengan membuat satu specification baru, specification import baru. Tahapan proses import terdiri dari 6 tahapan, 6 steps. Antara lain, yang pertama, kita buka dulu, kita pilih dulu filenya. Kemudian yang berikutnya adalah select rows, atau kita define rows yang ada pada file yang kita miliki, dan kita define ke dalam analis notebook. Kemudian, tahap ketiga adalah column action. Jadi column action ini adalah satu proses transformasi data dari Excel dengan bentuk seperti ini ke dalam analis notebook dalam bentuk chart. Berikutnya adalah select design. Jadi rekan-rekan bisa menentukan sendiri desain chart yang akan rekan-rekan gunakan untuk melakukan import data ke dalam analis notebook. Tahapan berikutnya adalah assign columns, dan yang terakhir adalah import detail. Nah, sampai di sini, sampai import detail, kita akan lakukan save specification import yang sudah kita buat, yang ini, di slide sebelumnya. New specification import ini selanjutnya bisa kita save untuk nanti kita gunakan sesuai kebutuhan kita jika kita akan melakukan import data berikutnya. Nah, saving imports. Saving imports ini tidak ada ketentuan khusus bagaimana kita melakukan melakukan penyimpanan new specification import yang sudah kita buat. Namun, sebagai best practice-nya, biasanya kita berikan naming convention. Jadi naming convention ini
kita berikan nama source, chart type, dan link multiplicity-nya. Dan be descriptive. Jadi, sebisa mungkin deskripsi dari specification ini harus bisa sejelas mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu rekan-rekan semua atau rekan-rekan yang lain yang ingin melakukan import data dengan menggunakan template yang sama atau specification import template yang sama. Nah, ini tujuannya. Agar lebih mudah ketika nanti kita akan mengimport data yang lain. Membuatnya menjadi lebih mudah untuk reuse import, untuk menggunakan kembali template import yang sudah kita buat. Nah, ini adalah teknis untuk running existing import, bisa dapat digunakan jika di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa template import yang sudah kita buat bisa kita simpan untuk dapat digunakan kembali oleh rekan-rekan atau oleh rekan-rekan yang lain. Gitu. Dengan catatan, nah ini catatannya. Format filenya sama. Yang pertama, format filenya adalah sama. Kemudian penempatan kolomnya juga sama. Memiliki format data yang sama seperti text, date, time, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ketika kita ingin menggunakan kembali template import yang sudah kita buat, kita hanya tinggal double klik saja. Jadi kita tidak membutuhkan desain lagi. Kita tidak harus mengulang prosesnya dari awal lagi. Seperti itu. Nah, cukup dengan teorinya, saya akan masuk ke dalam praktek bagaimana kita melakukan import data. Jadi seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini, saya menggunakan data, sekali lagi saya jelaskan, dan saya tegaskan kembali, bahwa data CDR yang akan saya gunakan ini adalah data yang 100% dummy dan 100% fake. Untuk proses yang realnya, teman-teman bisa gunakan data, rekan-rekan bisa gunakan data rekan-rekan yang rekan-rekan miliki. Tapi sebagai latihan, sebagai sesi praktek kali ini, saya akan gunakan data dummy, CDR dummy. Nah, di sini terdapat beberapa file. Saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 file dengan isi file antara lain source phone, jadi telepon sumber atau yang saya akan gunakan import kali ini adalah data CDR, yaitu data panggilan telepon. Jadi, jika kita ingin menggunakan data panggilan telepon, tentunya ada source phone atau telepon yang digunakan untuk menghubungi pengguna telepon yang lain. Kemudian destination, yaitu nomor yang dihubungi oleh source phone. Kemudian tanggal panggilan dibuat. Berikutnya, kolom berikutnya adalah waktu panggilan tersebut dilakukan dan durasi. Durasi ini durasi dalam detik atau second. Nah, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya akan menutup semua file ini terlebih dahulu. Saya tutup dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, saya masuk ke Tools Analysis Notebook. Nah, di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa template import atau menu import dapat diakses melalui Home tab, kemudian di sini ada import, specification. Nah, saya akan gunakan importer pane. Saya akan buka importer pane. Nah, rekan-rekan, di sini kebetulan saya sudah punya beberapa template yang sudah saya buat, beberapa template untuk import yang sudah saya buat. Nah, saya akan previewkan sedikit mengenai template yang sudah saya miliki ini. Nah, saya buka, edit. Nah, ini adalah tahapan proses import dari mulai select worksheet, kemudian select row, column action, assign column, dan import detail. Nah, tahapan yang paling penting itu semuanya ada di tahapan-tahapan ini. 4 tahapan awal ini. 1, 2, 3, 4. Ini adalah 4 tahap yang sangat krusial. Tahapan yang sangat penting yang menentukan keberhasilan
import data atau tidak. Nah, tahapan yang terakhir ini adalah import detailnya yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa template yang sudah kita buat ini bisa kita simpan atau bisa kita buang gitu. Jika rekan-rekan semua menghendaki untuk menggunakan kembali template ini di lain waktu, kita bisa save. Namun biasanya sebagai best practice saya akan selalu merekomendasikan untuk selalu save atau simpan template import ini. Nah, saya memiliki 3, 4, 5. Namun untuk praktek CDR ini saya akan menggunakan 3 template ini. Yang pertama adalah directed. Nah, jika teman-teman, jika rekan-rekan semua sudah memiliki template import seperti ini, yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan adalah cukup double klik saja. Cukup double klik pada template importnya, kemudian rekan-rekan browse atau browsing ke directory atau ke folder di mana rekan-rekan menyimpan file yang akan rekan-rekan import. Nah, proses import dilakukan satu persatu file, seperti ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya akan lakukan import dengan menggunakan template CDR import directed. Mari sama-sama kita lihat hasilnya. 1, berhasil. Nah, jika proses import rekan-rekan tidak berhasil, biasanya akan muncul keterangan error di sini, di notifikasi ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa telusuri kembali ke import template ini dan cek kembali mengenai atribut, mengenai penempatan kolom, mengenai link atau representasi dan sebagainya. Nanti rekan-rekan bisa telusuri kembali jika terdapat error pada saat proses import data. Berikutnya, file berikutnya, ini file ketiga. Saya akan import lagi file keempat. File kelima. 6. Dan berikutnya adalah file terakhir. Nah, seperti ini. Kemudian saya arrange, saya gunakan peacock. Atau teman-teman juga bisa, rekan-rekan juga bisa gunakan compact peacock agar tampilannya lebih rapat. Namun biasa saya gunakan peacock saja sudah cukup. Nah, ini semua tergantung preferensi dari rekan-rekan. Nah, ini adalah hasil chart yang saya import dari data CDR yang saya miliki, dari contoh data CDR yang saya miliki. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika rekan-rekan perhatikan, ini bentuknya, ini yang bentuk yang saya tampilkan ini adalah bentuk chart association. Nah, dari sini rekan-rekan selanjutnya dapat melakukan analisa sebagai contoh. Rekan-rekan bisa gunakan analisa list most connected atau list item dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sebagai contoh misalkan saya ingin mencari tahu entities yang paling banyak terkoneksi. Saya bisa pilih most connected entities. Kemudian highlight top 10. Nah, di sini sudah dimunculkan warna-warna yang berbeda, di mana analis notebook menunjukkan hasil analisa most connected entities. Most connected entities artinya entity yang paling banyak terhubung dengan entity yang lain melalui link atau garis-garis ini. Nah, warna merah berarti dia peringkat satu yang paling banyak terhubung. Selanjutnya warna orange, warna hijau, warna biru, ungu, dan sebagainya. Nah, representasi warna ini menunjukkan grading atau tingkat prioritas entitas yang paling banyak terhubung dengan entitas yang lain.
Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan atau rekan-rekan bisa lakukan analisa-analisa yang lebih mendalam lagi dengan menggunakan analis notebook ini. Nah, yang berikutnya saya akan eh, contohkan bagaimana kita import dengan menggunakan template multiple. Nah, saya akan buat chart baru, new standard chart. Nah, file yang akan saya gunakan import ini masih file yang sama, yaitu 7 file CDR dummy atau fake yang saya miliki. Oke, saya ulangi prosesnya, double klik. Kemudian, analis notebook akan mengarahkan ke filenya. Nah, saya akan mulai import satu persatu. File ketiga, file keempat, file kelima, file keenam, tidak ada error, file ketujuh. Oke, saya telah berhasil untuk melakukan import dari 7 file CDR dummy yang saya miliki dengan menggunakan template CDR import multiple. Nah, sekarang hasil yang ditampilkan pun berbeda. Hasilnya seperti ini. Jika rekan-rekan perhatikan, ini adalah hasil import dengan menggunakan template CDR import multiple. Sedangkan yang sebelumnya, ini dengan menggunakan template CDR import directed. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yang pertama, yang paling nyata dari yang bisa kita lihat perbedaannya adalah tampilannya. Tampilannya berbeda, walaupun sama-sama bentuk chartnya adalah association, namun di sini dia menunjukkan jika di chart sebelumnya ini dia lebih menunjukkan kepada eh, entitas mana saja yang terhubung dengan entitas mana saja dengan jumlah panggilannya berapa banyak atau jumlah linknya berapa banyak. Nah, di sini lebih detail lagi. Di sini ditunjukkan berapa durasi panggilan yang dilakukan dari masing-masing entitas ini ke entitas yang lain. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan di sini. Ada 200, 313, 903, 908. Ini artinya 200 detik, 313 detik, 903 detik, panggilan telepon yang dilakukan dari entitas A ke entitas B. Seperti ini. Nah, dan yang terakhir, saya akan lakukan import dengan template timeline. Nah, ini tampilannya beda lagi. Pertama, saya akan buat chat baru. Karena saya sudah punya template importnya, jadi saya tinggal double klik. Dan software ANB akan mengarahkan saya ke file yang saya miliki untuk diimport. Saya akan import satu persatu. Satu file, kita lihat. Ya, berhasil. Saya akan import file kedua. Berikutnya file ketiga. File keempat. File kelima.
file ke-6, dan file yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat hasil catnya seperti apa. Itu window. Nah, oke, saya akan arrange dulu ke dalam bentuk theme line, order, fit to window. Nah, hasilnya seperti ini. Apa yang membedakan dari dua chart sebelumnya? Nah, pada dua chart sebelumnya, saya melakukan import dengan representasi tampilan chart association. Yang saya gunakan adalah association. Sedangkan pada chart ketiga ini, saya menggunakan bentuk atau representasi chart dalam bentuk timeline. Sehingga tampilannya seperti ini. Saya akan munculkan timebarnya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman, jika rekan-rekan perhatikan di sini, ini ada entity-nya di sebelah kiri. Kemudian durasi panggilan telepon yang dilakukan 649, 696, 544, dan kapan panggilan tersebut dilakukan. Di sini, teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada time bar, Jumat 5 Januari 2018, 5 Januari 2018, pukul 6, pukul 10, 10.57, dan seterusnya. Nah, ini adalah tanggal dan waktu pada panggilan tersebut dilakukan. Dari sini, teman-teman bisa lakukan analisa. Selanjutnya teman-teman atau rekan-rekan bisa lakukan analisa. Sebagai contoh, ini saya hide terlebih dahulu, kemudian analyze, bar chart histogram, bar chart new. Nah, di sini teman-teman atau rekan-rekan bisa lakukan analisa dasar seperti misalkan date and time. Nah, di sini kita bisa lihat berapa banyak panggilan yang dilakukan pada tanggal tertentu. Misalkan di sini ada 140. Ada 140 panggilan telepon yang dilakukan pada 3 Februari 2018. Nah, teman-teman cukup klik di sini, kemudian data tersebut akan ter-highlight seperti ini. Kemudian sebagai contoh yang ini lagi, 10 Februari 2018, 117 panggilan, klik di sini, maka di sini akan dimunculkan informasi mengenai datanya. Akan di-highlight. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa tampilkan dalam bentuk histogram. Oke. Nah, kita bisa tampilkan dalam bentuk histogram. Kemudian heat matrix. Kita juga bisa tampilkan heat matrix-nya. Date and time, ini sebagai contoh, date and time, day of week. Oke. Nah, heat matrix ini menunjukkan semakin gelap warnanya, semakin hitam warnanya, berarti semakin banyak aktivitas telepon dilakukan pada hari, tanggal, dan jam tersebut. Nah, kita bisa klik di sini. Seperti ini. Kemudian, ketika kita klik di heat matrix ini, maka di bagian histogram yang atas ini juga ter-highlight di sini. Nah, kita bisa klik juga di bagian histogram ini. Selanjutnya kita bisa double klik. Kita bisa double klik lagi, kita bisa drill down. Dengan istilahnya drill down. Jadi kita bisa drill down dari histogram ke level yang paling dasar. Untuk mencari tahu pada tanggal berapa dan jam berapa panggilan telepon dilakukan. Nah, ini saya dapatkan datanya dari histogram seperti ini. Nah, ternyata dari data yang saya klik ini, dari hasil analisa yang saya klik ini, di sini menunjukkan bahwa terdapat panggilan telepon pada 5 Februari 2018 pukul 16.28 sebanyak 2 kali. 2 kali panggilan telepon. Nah, teman-teman juga, rekan-rekan juga bisa lihat 2 kali
panggilan telepon yang dilakukan dari nomor berapa ke nomor berapa, sebanyak berapa kali panggilan telepon tersebut dilakukan. Di sini ada keterangannya. 7300 melakukan 11 kali panggilan ke nomor 1172. Nah, panggilan telepon yang kedua yang dilakukan di hari Senin ini, di hari yang sama, 8763, nomor 8763 melakukan 11 kali panggilan ke nomor 2340. Nah, dari sini teman-teman juga bisa, saya akan kembali dulu, kembali ke atas. Saya akan kembali ke histogram. Nah, dari sini teman-teman atau rekan-rekan bisa juga melakukan copy. Oke, sebentar saya masuk dulu ke datanya. Saya masuk dulu ke sini. Berarti ini jika analis notebook menunjukkan seperti ini, artinya saya sudah di level paling bawah dari hasil analisa histogram ini, dari drill down yang saya lakukan pada hasil analisa histogram. Ini juga ada keterangan 6 selected, berarti ada 6 entities di sini. Nah, entitiesnya ditampilkan di atas, di bagian atas ini. Nah, dari sini kita bisa copy as picture, kemudian rekan-rekan juga bisa paste ke file Word untuk nantinya bisa dijadikan bahan laporan atau bahan presentasi laporan. Seperti itu. Nah, rasanya dari saya sudah cukup untuk materi importing data analis notebook pada hari ini, pada video kali ini. Kita akan coba kembali pada video berikutnya dengan materi yang lain atau topik-topik yang lain. Nah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu rekan-rekan sudah menyimak video kali ini. Sehat selalu dan sampai jumpa.